Shalom, 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 Boker Tov. Selamat pagi, selamat memasuki hari yang baik pada hari ini. Wow, hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan kesukaan, hari yang kita akan masuki kembali di dalam kasih karunia yang besar yang telah dilimpahkannya kepada kita semua. Karena itu, I greet you, saya menyambut Anda dimanapun Anda berada dengan kabar baik. We always hear the good news every day, every morning, praise the Lord. Kita selalu mendengarkan kabar baik setiap hari, setiap pagi. Dan kita mau jadikan apa yang kita dengar, what we hear every day, we want to make it happen. Apa yang kita dengar setiap pagi, kita mau itu supaya terjadi. Karena betul kita menerima apa yang berasal dari Dia. Kita berkata, segala sesuatu yang baik itu berasal dari Tuhan. Setiap pemberian yang baik itu berasal dari Dia. Karena itu untuk kita masuk lagi kepada hari ini, mari bukalah hatimu dan sapa Dia tentunya. Karena setiap hari itu adalah harinya Tuhan. This is the day that the Lord has made. Ini adalah hari-hari yang Tuhan buat. Dan inilah saatnya untuk kita kembali berkata kepada Dia, terima kasih buat hari yang Kau buat Tuhan. Thank you Father for the day that you have made and you have allowed us to be in the day. Engkau telah mengizinkan kami kembali, aku kembali ada di hari ini. Karena itu kami datang kepadamu. Kami bersyukur kepadamu, kami menerima hari ini, dan kami juga mau katakan di hadapanmu, hari ini adalah hari yang baik yang telah Kau jadikan untuk kami alami. Karena itu kami menerima firman-Mu, pengarahan yang berasal dari Roh-Mu, dan kami tahu bahwa apa yang Kau ajarkan kepada kami, itu berguna buat kehidupan kami hari lepas hari, sampai semua rencana-Mu tergenapi atas kehidupan kami. Kami mau percaya dan kami menerima firman-Mu ya Aba. Haleluya. Amin, amin, puji Tuhan. Wow, kabar Anda gimana? Suara saya agak serak karena selama hampir 3-4 hari saya ada di satu pulau yang adalah Pulau Sumbawa. Kami betul-betul mengalami hal yang sangat luar biasa. In that island we experiencing good things, awesome things, glorious things. Kita mengalami hal-hal yang luar biasa di sana. Dan dari sana saya juga kembali diteguhkan bahwa betul-betul rancangan Tuhan tentang Indonesia itu adalah dahsyat. Ya, nah hari ini kembali lagi saya ada live streaming di tempat saya. Saya mau katakan kepada Anda semua bahwa kita bersyukur kita punya Tuhan. Kita bersyukur kita punya firman yang diberikan kepada kita. Kita bersyukur karena kita tidak hanya mendengar apa yang kita terima dari firman yang kita dengar dari Tuhan, tapi kita bersyukur bahwa firman-Nya itu adalah otoritasnya yang diberikan kepada kita. So kita harus perhatikan waktu kita mendengar firman, kita tidak hanya mendengarnya, tapi kita sedang diimpartasi firman-Nya. Kita sedang diimpartasi otoritasnya untuk kita ada di dalamnya dan untuk kita perkatakan kembali. Saya mau mengajak Anda renungkan baik-baik, renungkan secara mendalam bahwa apa yang kita dengar bukan hanya kita mendengar dari Dia, tapi firman yang keluar dari mulutnya. Itulah yang Tuhan katakan menjadi bagianmu. Itulah otoritas yang aku limpahkan kepadamu. Supaya ketika kamu merenungkannya lalu mengucapkannya kembali, maka itu akan terjadi padamu. Ya, jadi di dalam bulan Januari ini 2019, betapa Tuhan menaruh perkataan yang kuat ini dalam hati saya untuk saya bagikan kepada Anda bahwa Dia mau supaya tahun 2019 betul-betul tahun yang kita miliki. Dia mau 2019 menjadi tahun kita semua. Tahun kita mengalami apa yang Tuhan katakan. Lalu kemudian kita merenungkannya kembali, kita memperkatakannya kembali. Itu dia kenapa? Kenapa kita harus memperkatakannya kembali? Bukankah cukup Tuhan berfirman lalu kita percaya? Namun kenapa harus kita memperkatakannya kembali? Ini dia yang saya mau ajak kita renungkan pada pagi hari ini. Why we need to speak it again? Kenapa perkataan itu tidak boleh kenapa perkataan itu harus diucapkan kembali maksudnya? Why we need to speak it again? Kenapa kita harus memperkatakannya kembali? Bukankah cukup kita mendengarnya lalu kita percaya dalam hati kita? Kenapa harus kita memperkatakannya kembali? Nah, ini yang saya mau katakan kepada Anda bahwa ketika kita mendengar firman, Tuhan sedang melepaskan satu legacy. Tuhan sedang melepaskan satu otoritas kepada kita. Sehingga waktu kita menerimanya, lalu kemudian pada akhirnya kita memperkatakannya kembali, maka Tuhan mau apa yang kamu ucapkan itu akan terjadi.
Sebab perkataanku bukan hanya kamu dengar, perkataanku akan kamu perkatakan kembali, maka apa yang kamu ucapkan itu akan terjadi. Itu yang Roh Kudus singkapkan. Betapa dahsyatnya apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita menerima perkataannya. Kalau Anda pernah dengar ada statement-statement yang kita suka dengar dalam bahasa Inggris, dikatakan begini, trust my word. Percayalah perkataanku, percayalah perkataan, katakan kepada mereka apa yang aku katakan kepadamu. Dan ini dia perkataan yang Tuhan berikan kepada kita. Inilah menjadi otoritas. Tagline pada hari ini adalah begini. Saya tulis di situ supaya Anda mengerti. Authority in your mouth. Authority in your mouth adalah otoritas yang Tuhan mau, yang Tuhan sudah delegasikan, kepada kita, supaya nanti kalau kita mengucapkan sesuai dengan apa yang Dia katakan, maka itu terjadi. Namun sebelum itu terjadi, Tuhan mau dulu bibir kita menjadi bersih. Tuhan mau mulut kita itu bersih. Sebab tidak bisa bercampur antara perkataan Tuhan yang mau kita ucapkan, tapi masih ada perkataan yang bukan berasal dari Tuhan. Tuhan mau we become a clean vessel. Tuhan mau mulut kita bersih terlebih dahulu. Tuhan mau mulut kita bersih supaya waktu kita mengucapkan perkataannya tidak bercampur baur dengan perkataan yang bukan berasal dari Dia. Dan ingat, firman Tuhan berkata begini, apa yang keluar dari dalam itu yang menajiskan. Jadi bagaimanakah supaya mulut kita bersih, supaya perkataan Tuhan bisa full 100% in your mouth? Bagaimanakah perkataan Tuhan bisa 100% di dalam mulutmu? Cleanse your heart first. Bersihkan hati terlebih dahulu. Cleanse your heart, cleanse your mind. Let your heart become pure again. Biarlah hatimu menjadi murni kembali. Dan bersihkanlah pikiranmu. Supaya ketika hatimu bersih, ketika pikiranmu bersih, maka mulutmu siap untuk memperkatakan perkataan Tuhan. Karena kalau hati kita tidak bersih, pikiran kita tidak bersih, maka bejana yang keluar sampai di mulutmu pun itu sudah terhamirkan. Dan Tuhan tidak bisa bejana yang sudah terhamirkan itu dipakai untuk melepaskan perkataan Tuhan. Never. Tuhan tidak bisa pakai bejana yang belum ditahirkan. Tuhan tidak bisa pakai bejana yang belum dibersihkan. It has to be cleansed first. Itu harus ditahirkan terlebih dahulu. Ketika bejana itu ditahirkan, maka air yang bersih bisa masuk. Tidak bisa air yang bersih masuk di dalam bejana yang kotor. Tidak bisa. Kalau air yang bersih masuk di dalam bejana yang kotor, maka air itu akhirnya jadinya corrupt. Kita sudah baca di dalam hari-hari yang lalu dikatakan bahwa jangan ada perkataan kotor di dalam dirimu. Jangan ada perkataan kotor. Ingat kemarin kita bahas di dalam Efesus 4. Coba kita lihat Efesus 4 ayat 29 lagi. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saya baca dalam terjemahan Inggris juga dikata gini, let no corrupt word proceed out of your mouth. Jangan ada perkataan yang sudah yang korup. Perkataan yang korup yang sudah tercemar. Jangan ada perkataan yang sudah tercemar yang keluar dari mulutmu. Let no corrupt word proceed out of your mouth. Jangan ada perkataan, kalau saya terjemahkan terjemahan bebas, corrupt word, perkataan yang sudah tercemar. Jangan ada perkataan yang tercemar yang keluar dari mulutmu. Tetapi apa yang baik, but what is good for necessary edification that it may impart grace. So waktu kita mengucapkan perkataan bersih, kita melepaskan kasih karunia. When we speak the word of God, we speak grace of God. Tapi untuk perkataan Tuhan, kasih karunia Tuhan keluar, maka the vessel must be cleansed, must be clean first. Bejana ini harus bersih terlebih dahulu. Tuhan tidak mau perkataan Tuhan itu, sebab begini, firman Tuhan, Anda harus tahu, firman Tuhan itu adalah berbicara tentang dirinya sendiri. Firman Tuhan itu berbicara tentang otoritasnya. Firman Tuhan itu berbicara kuasanya. Firman Tuhan itu berbicara His deity berbicara tentang ketuhanannya. Dan bagaimana ketuhanannya, Tuhan yang mencipta langit dan bumi, itu dengan perkataan itu ada di dalam mulut kita. Lalu waktu kita ucapkan terjadi. Itu tidak bisa terjadi sebelum bejana ini mengalami pembersihan, mengalami pentahiran terlebih dahulu. Karena Tuhan memang betul-betul mau. Dan dosa yang sudah mencemari hidup kita, ketika kita melepaskan perkataan di luar Kristus, maka kita memperkatakan perkataan yang kita keluarkan. Karena kita belum bersih, kita masih dikuasai oleh dosa, masih dalam attitude dosa. Maka kita dengar apa yang kita sudah kemarin bahas. Misalnya, kemarin kita bahas di dalam Amsal 6 ayat 2. Masih ingat Amsal 6 ayat 2?
Engkau terjerat dalam perkataan mulutmu. Tertangkap dalam perkataan mulutmu. Lalu ada lagi Amsal 4. Kita lihat lagi Amsal 4 ayat 24. Buanglah mulut yang serong daripadamu. Jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Sebab kalau di dalam mulutmu ada hal yang dolak-dalik. Dolak-dalik itu artinya uncertainty. Hari ini begini, besok begini, hari ini begini, besok begini. Kalau di dalam mulut kita ada perkataan dolak-dalik, maka sesungguhnya perkataan yang dolak-dalik keluar, itu menggambarkan destinimu yang akan terjadi. Maka kamu akan dolak-dalik. Aduh, bahasa Inggrisnya apa itu? Kalau perkataan kita dolak-dalik artinya nggak jelas, tidak jelas. Maka hidup kita akan juga tidak jelas. Sebab apa yang kita mengucapkan, makanya jangan sembarangan dalam perkataan. Kalau kita mengucapkan perkataan sia-sia, maka kesia-siaan itu akan datang kepadamu. Kalau kita mengucapkan hal yang dolak-dalik, maka yang begitu yang dolak-dalik itu akan datang kepadamu. Tapi Tuhan kan kasih satu otoritas untuk kita lihat masa depan kita sendiri. Jadi bagaimana supaya masa depan itu terjadi, yaitu ketika kita menerima firman itu, firman yang berasal dari Tuhan, dan kita merenungkannya. Waktu kita merenungkannya dalam-dalam, maka harus terjadi sebuah keputusan di dalam di sini. When we receive the word, when we hear the word of God, and when we meditate it, waktu kita memeditasikannya, harus ada a change. There's got to be a transformation within. Harus ada transformasi di dalam. Harus ada pergeseran di dalam. Harus ada something new is taking place. Harus ada sesuatu yang baru yang mengambil alih di dalam. Jadi, waktu kita mendengar firman, merenungkannya, maka hal-hal yang bukan berasal dari Tuhan itu harus tergeser dari hati, dari pikiran, dan bejana kita menjadi bersih, sehingga waktu kita memperkatakannya kembali, we are declaring it again. Waktu kita melepaskannya, kita mendeklarasikannya kembali, maka kita akan melihat betul-betul apa yang kita ucapkan itu akan benar-benar terjadi. Nah, satu ayat lagi yang luar biasa saya mau bagi buat Anda dalam Ayub 15 ayat ke-6. Tetap di dalam bulan ini kita berbicara seputar perkataan yang ada di mulut. Sebab Tuhan benar-benar mau 2019 menjadi tahun kita sesuai dengan apa yang kita ucapkan, itu yang terjadi. Ayub pasal yang ke-15 ayat 6. Ayub 15 ayat 6. Coba kita lihat dikatakan apa. Mulutmu sendirilah yang mempersalahkan engkau, bukan aku. Bibirmu sendiri menjadi saksi menentang engkau. Jadi hati-hati dengan perkataan kita. Kalau kita memperkatakan hal-hal yang sifatnya negatif, pengeluhan, protes, dan lain sebagainya, memperkatakan aduh aku sial dan aduh, maka itulah yang akan datang kepadamu. Mari kita mulai menangkap firman, merenungkannya, supaya terjadi perubahan di dalam dirimu, dan firman itu mentahirkan hidupmu. Kemudian Anda mulai mengucapkan sesuai dengan apa yang kamu dengar dan apa yang telah kamu renungkan. Percayalah, 2019 akan menjadi milikmu. Sebab what you say is what you get. Apa yang kamu ucapkan, itulah yang akan kamu terima. We are going to proclaim. Kita akan memproklamirkan apa yang kita dengar. Maka kita akan mengalami dan kita akan menikmati buah dari ucapan kita sendiri. Karena itu make up your mind, my friend. Kita harus ambil keputusan. Kita harus tidak bisa ada di tengah-tengah. Jangan dari mulut yang sama, jangan dari hati yang sama, dari mulut yang sama. Satu mengeluarkan perkataan Tuhan, satu mengeluarkan perkataan duniawi. Jangan sampai. We have to guard ourselves. Kita harus menjaga diri kita. Kita harus jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Lalu kita harus guard, berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan. 2019 kita harus berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan, baik lewat perkataan atau lewat status. Itu sama saja we speak about things, we speak about ourselves. Hati-hati di dalam ucapan kita, hati-hati di dalam tulisan kita. Sekalipun itu bentuknya tulisan, itu sudah merupakan hati dan pikiran yang kita ucapkan dalam bentuk tulisan. Itu sama juga perkataan. So all of you there, dimanapun Anda berada, apalagi Anda pengguna sosial media, hati-hati dalam menulis status. Kenapa? Waktu Anda menulis status, Anda sedang mengucapkan sesuatu, sekalipun bukan dalam bentuk verbal, itu dalam bentuk tulisan, tapi itu sudah statement yang Anda keluarkan. Sebab waktu kita mengeluarkan statement dalam bentuk tulisan, itu sudah merupakan deklarasi, itu sudah merupakan ungkapan yang ada di dalam. Maka apa yang Anda ungkapkan, kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, maka itu akan terjadi kepadamu. Karena itu
otoritas dalam perkataan. Namun kalau kita merenungkan baik-baik, masuk di dalam hatimu firman-Mu, dan terjadi perubahan, terjadi transformasi di dalam hati dan dalam pikiran. Dan waktu Anda mulai mengucapkannya, mendeklarasikannya dalam bentuk verbal atau dalam bentuk tulisan, maka itulah yang akan memberkati dirimu sendiri. When you speak blessings, blessings will come to you. Waktu Anda mendengar firman, orang Israel diajar, kamu sudah mendengar perkataan Tuhan, sekarang kamu perkatakan. Sebab apa yang kamu ucapkan, itulah yang akan datang kepadamu. Kalau kamu berbicara ketakutan, ketakutan datang kepadamu. Kalau kamu berbicara hal yang negatif datang kepadamu. Kalau kamu berbicara kesusahan yang datang kepadamu. Tapi kalau kamu berbicara apa yang firman Tuhan ajarkan kepadamu, maka apa yang firman Tuhan ajarkan kepadamu, itulah yang akan datang kepadamu. So ini yang Tuhan mau betul-betul. Karena saya berkata, Tuhan, kenapa orang-orang percaya tidak bisa mengalami janji Tuhan sepenuhnya? Tuhan berkata, bukan salahku, tapi aku telah memberikan kunci kepada mereka, yaitu perkataanku sendiri. Kalau mereka merenungkannya, sekiranya mereka memperhatikan perkataanku, sekiranya mereka merenungkan perkataanku, maka hidup mereka akan menjadi seperti aliran sungai. Ingat ayat itu, aliran tidak akan berhenti sekiranya mereka mendengarkan dan merenungkan perkataanku, kata Tuhan. Maka hidup mereka akan menjadi kehidupan yang dipenuhi dengan aliran kehidupan, aliran sungai yang tidak pernah kering. Haleluya, ini yang Tuhan mau supaya kita alami di dalam hidup kita di tahun 2019. Coba kita satu ayat, one more. Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48, 18, itu dia yang tadi saya ucapkan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau memperhatikan. Waktu kita mendengar dengan baik, masuk dalam hati, maka terjadi transformasi, terjadi pergeseran di dalam hidupmu. Cara pola pikirmu mulai berubah, sebab firman Tuhan mulai ambil kedudukan di dalam hati dan pikiranmu. Lalu waktu kamu mengucapkannya, maka apa yang telah kamu dengar, yang telah kamu renungkan, itulah yang akan terjadi dalam hidupmu. Maka dikatakan benar, maka kamu akan punya pengalaman seperti damai sejahtera yang tidak pernah kering, kebahagiaan yang terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ini adalah perkataannya, ini adalah janjinya, ini adalah hukumnya, ini adalah otoritasnya. Maukah Anda mengalami terobosan di tengah-tengah situasi yang sulit menimpa seluruh bumi? Maukah Anda mengalami? Maukah Anda punya satu pengalaman terobosan yang luar biasa di area keuangan misalnya, di area rumah tangga misalnya, dengan anak-anakmu misalnya? There is no other way but to receive the word of God. Start to meditate it and then start to speak it. Kamu harus merenungkan firman supaya terjadi perubahan di dalam dulu my friend. Di dalam dulu. Maka kita harus bisa melihat perubahan yang terjadi. Secepat apakah perubahan terjadi dalam diri kita? It's up to you. Perubahan terjadi semakin Anda cepat menerima firman dan merenungkannya, maka perubahan itu akan terjadi juga dengan cepat. Lalu waktu Anda mulai ucapkan, maka perkataan itu akan menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Kita berkata, sekiranya kita memperhatikan, maka damai sejahtera tidak pernah kering. The promise of the Lord remains the same. Janji Tuhan tetap ada sampai hari ini. Justru kita adalah orang-orang yang Tuhan sudah delegasikan, Tuhan sudah serahkan masa depan itu di tangan kita sendiri. Tergantung apa yang kita ucapkan, maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Hari ini lagi, hari yang baru lagi, ini harus menjadi hari yang baik buat kita semua. Kita harus punya keyakinan karena firman kita harus berkata, today Lord, this day is a good day for me. Hari ini adalah hari yang baik bagiku. Aku akan mampu mengatasi masalahku. Tuhan akan memberikan hikmat untuk aku mengatasi masalahku. Dan aku tahu apa yang Tuhan sediakan, yaitu kebaikannya akan aku alami hari ini dan seterusnya. Sebab apa yang telah difirmankannya itu akan terjadi dalam hidupku. We got to agree. Kita harus sepakat dengan apa yang dikatakannya. Dan biarlah perkataan itu menjadi juga bahasa yang kita lakukan setiap hari. Maka kita akan melihat janji Tuhan. Ya dan amin. Terpujilah Dia yang telah berfirman, yang telah memberikan masa depan, yang telah memberikan pengharapan. Mari kita alami dalam hidup kita. Biarlah tahun ini menjadi tahun yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ada peningkatan, ada increase, ada pengalaman lagi, ada pertambahan lagi
di dalam hidup kita semua. Puji Tuhan, dan inilah makanan yang saya terima dari Dia pagi hari ini. Ucapkanlah berkat atas hidupmu sendiri, atas tubuhmu sendiri, atas keluargamu, atas anak-anakmu, atas pekerjaanmu, atas pelayananmu. Katakanlah lepaskanlah ke udara ketika kita sudah merenungkan, aku adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Ya, kita harus proclaim, I am in the word of God, in Yeshua is a new creation. Aku di dalam firman, aku di dalam Yesus, aku di dalam perkataan Tuhan, seperti aku terima dari Dia, maka aku adalah ciptaan baru. Hatiku baru, pikiranku baru, maka aku adalah bejana yang bersih. Aku telah merenungkannya dan aku memperkatakannya mulai hari ini, sebab tidak ada lagi hal yang dapat mempengaruhi hidupku. Itu yang harus Anda perhatikan. Dengar baik, perhatikan baik firman, masukkan dalam hidupmu sampai terjadi perubahan. Sebab firman Tuhan pertama-tama berurusan dengan kedalaman kita sendiri, hati kita sendiri. Kemudian we are ready, kita siap untuk melepaskannya ke udara, maka terjadilah demikian. Haleluya. Karena itu cepat-cepat, come on, quickly align, cepat-cepat selaraskan dirimu, cepat-cepat supaya hidupmu ditairkan oleh firman Tuhan. Cepat, jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan kebencian lagi, jangan menyimpan kepahitan lagi. Ada kalanya ya, kalau saya lihat dalam hidup saya sendiri, kita akan lulus untuk satu persoalan ketika kita betul responnya seperti apa. Tapi kalau tidak, maka itu akan terjadi lagi. Karena berurusan dengan dalam. Tuhan, Roma 8:28, Tuhan pakai segala cara untuk supaya mengeluarkan hal-hal yang ada di dalam, mengeluarkan sampah-sampah until we become a clean vessel, sampai kita menjadi bejana yang bersih. Kemudian Tuhan akan menaruh perkataannya, dan waktu kita mengucapkannya lagi, maka terjadi dahsyat. Open your heart to the Lord. Bukalah hatimu kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, cleanse me, bersihkan aku until I become a clean vessel. Tuhan bisa lakukan itu. Jangan mengucapkan perkataan ini lagi, tapi kan aku masih lemah, aku masih manusia daging. Jangan pernah ucapkan seperti itu lagi. Kita harus berkata, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Sebab apa yang diinginkan oleh Tuhan ya adalah perkataannya berhasil dalam hidupmu dan membawa kamu masuk kepada masa depan yang Dia ingini. Haleluya. So, have a good day again today. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai Anda dimanapun Anda berada. I love you. Tetap renungkan dan ikuti tayangan-tayangan yang ada, yang saya upload di YouTube. Go to YouTube Timothy Pangkuan Official. Di situ ada hal-hal yang perlu kita ketahui, yang dikupas lebih luas lagi, lebih dalam lagi. Mari kita sama-sama memperhatikan diri kita sendiri, lalu kita sesuaikan dengan apa yang kita dengar. Sebab this is the good season. Ini adalah musim yang baik untuk kita masuk kepada penggenapan rencana Tuhan. Ya, subscribe di YouTube itu dan klik itu tanda lonceng di situ, supaya any new things, segala sesuatu yang baru yang berhubungan dengan time and season, berhubungan dengan hal-hal yang disebut di Revelation, Anda akan selalu diinform. Ya, sampai jumpa lagi dalam pertemuan berikut. Stay focused, stay blessed, stay rejoice, stay on fire, stay deep in this revelation, stay alive, and stay connected with this covenant. Maka kita akan hidup, dan hidup kita akan berkelimpahan. Sebab itulah perkataannya, itu adalah otoritasnya. Haleluya. Amin. Oh Abah, terima kasih. Terpujilah Engkau yang menyampaikan firman. Terpujilah Engkau, terpujilah namamu. Bahu Hashem, diberkatilah namamu ya Abah. Terima kasih buat hari ini. Aku katakan hari ini adalah hari yang baik. Aku menerima berkatmu hari ini. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan biarlah dimanapun kakiku berpijak, grace, kasih karunia ada bersama-sama dengan aku. Sebab aku meresponi firman-Mu. Demikian juga mereka yang menyaksikannya Tuhan. Biarlah anugerah-Mu menyertai kami semua hari ini kembali. Haleluya. Amin. Glory. Haleluya. Yes. Wow.